Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Universitas Terbuka, perkenalkan nama saya Munawir, NIM 85955393, mahasiswa UPBJJ Majene, Pokjar Pasangkayu. Oke, kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mata kuliah praktikum IPA IST, yaitu percobaan pembiasan cahaya. Nah, di sini alat dan bahannya itu yang pertama ada lampu senter, kemudian ada celah cahaya, ini celah cahaya, kemudian ada balok kaca, kemudian ada lensa cembung dan cikur, kemudian lilin, kemudian ada penggaris, kemudian busur derajat, kemudian ada kertas putih, kemudian ada layar atau tabel kertas. Nah, untuk cara kerjanya, mari kita lakukan bersama-sama. Pada percobaan pertama, kita akan menyusun alat dan bahan sesuai dengan prosedur yang ada dalam modul, seperti lampu senter, kemudian celah cahaya, kemudian balok kaca. Pada percobaan ini kita menggunakan balok kaca. Balok kaca itu sendiri adalah keping kaca 3 dimensi yang kedua sisinya dibuat sejajar. Pada percobaan bias cahaya dengan objek menggunakan balok kaca, antara cahaya datang melalui celah cahaya, menghasilkan cahaya yang membias atau berbelok. Awal dari cahaya yang datang lurus, namun setelah cahaya melalui celah dan mengarah pada balok kaca, cahaya yang datang lalu dibiaskan menghasilkan sudut datang atau sudut bias. Kemudian setelah itu kita akan mengukur besaran sudut dengan busur derajat yang dihasilkan sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian hasilnya nanti kita akan tuangkan ke dalam hasil pengamatan. Percobaan selanjutnya yaitu kita menggunakan lensa cembung. Kemudian kita gunakan untuk mengamati huruf yang menggunakan jarak yang relatif dekat. Kemudian pada saat lensa didekatkan pada huruf menjadi besar dan jelas. Kemudian ketika lensa digeserkan perlahan menjauh dari huruf, hingga huruf yang tertera pada lensa nampak kabur atau hilang. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung adalah bersifat nyata atau maya, tegak atau terbalik, diperbesar, diperkecil, atau bahkan sama besar dengan benda aslinya. Percobaan selanjutnya kita susun lilin, kemudian lensa cembung, kemudian layar atau tabir kertas. Kemudian setelah itu kita akan menyesuaikan lensa cembung serta lilin agar memperoleh bayangan yang tajam pada tabir. Nah, dari hasil jarak benda antara lilin dan lensa cembung itu semua bayangan yang dibentuk itu ada dua sifat. Yang pertama, semua bayangan maya yang dibentuk oleh lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya, dan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Selanjutnya kita akan mengukur jarak benda dan jarak bayangan hingga bayangannya itu nampak jelas dan tajam. Kemudian hasilnya kita akan tuangkan ke dalam hasil pengamatan. Percobaan selanjutnya itu menggunakan lensa cekung. Ketika sebuah lensa cekung digunakan untuk mengamati huruf pada buku dengan jarak yang sangat dekat, bayangan yang terbentuk tampak lebih kecil dari huruf aslinya, terlihat tegak dan bersifat semu, sehingga tidak dapat ditangkap pada layar. Saat lensa digeser perlahan menjauhi objek, bayangan tersebut semakin mengecil namun tetap tegak dan semu. Bayangan juga tampak bergerak menjauh dari mata, seolah-olah berada semakin dekat dengan lensa. Ketika jarak antara lensa dan buku semakin besar, bayangan menjadi sangat kecil tapi sifatnya tidak berubah, tetap tegak, semu, dan berada di depan lensa, yaitu antara lensa dan titik fokusnya. Dengan demikian, percobaan ini menunjukkan bahwa lensa cekung selalu menghasilkan bayangan yang tegak, diperkecil, dan semu, tidak peduli seberapa jauh lensa digeser dari objek. Oke teman-teman, itulah tadi rangkaian praktikum kita, percobaan pembiasan cahaya. Semoga praktikum ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.